branding, cocok untuk branding. Nah sekarang ke Bang Iman nih. Tadi yang mengenai marketing. Marketing itu kita kan, saya sama Bang Denny belum dengar nih, boleh diulas lagi nggak supaya kita masuk lagi dan kepikiran kita udah masuk, kita simpen dulu, dan saatnya pas saya buka kopi shop saya kecil gitu, bisa jadi wow gitu kan. Nah gitu. Bentar dulu, sebelum Bro Iman ngobrol, kita nikmati kopinya dulu. Oke. Ini mantap ya. Jangan lupa mampir ya guys. Jangan lupa nih, kan kampus IPB Drama. Ini berasa banget kopinya. Mantap, ini kopi puntang. Mantap ini. Kopi terbaik di Jawa ya. Arabica. Ini metode tubruk. Ini kalau saya ke Yogyakarta ini kan ada yang di AADC itu ya. Ini mirip kayak gini. Oh gitu ya. Yang di AADC tuh yang dia terkenal sekarang gitu ya. Iya. Itu keren tuh. Tempatnya sederhana, tapi orangnya unik. Dia selalu bercerita mengenai kopi itu, wah seru banget. Oke. Silakan Bang Iman. Iya, baik teman-teman ya, ini sharing ya. Kalau saya memang kan mungkin udah 20 tahun lebih ya bisnisnya, tapi saya selalu berpikir kita pebisnis ini membangun sistem. Ya, saya kira kalau mau pebisnis itu memang harus membangun sistem. Karena saya dari dulu berpikir pola pikir yang kita mainkan kan. Makanya kami nih, kalau misalnya langsung ke yang tadi, kami di sini punya 4 website bro. Kami punya 4 website, Dakara Kopi tersendiri, Dakara Mat, ya kan? Kita juga bikin Dakara Consulting, sama Dakara Business Institute. Kan itu kan nggak mungkin kita akan sendiri, iya kan? Kita juga YouTube, kita ada 4 YouTube. Dakara Kopi sendiri, ini Dakara TV, sama ada juga Ilkan Channel, sama Consulting, Dakara LC Indonesia gitu ya. Tapi seperti yang tadi, prinsipnya memang bisnis itu juga bagaimana kita membangun sistem, bagaimana kita market share kan gitu ya. Makanya kalau saya kadang-kadang ini kebetulan tim kita kan banyak kan juga yang muda-muda. Saya sering sampaikan ini sama-sama bisnis kita, cuma kita kan bagi tanggung jawab aja kan. Karena seperti yang tadi, menurut saya kalau bisnis itu kalau mau sustain, seandainya pun kita maaf-maafnya lah istilahnya, pulang kampung atau sakit sebulan, tapi bisnisnya jalan. Jadi tapi kan seperti yang tadi, duluan mana gitu ya, pasti memang di awal kita harus bisa eksekusi gitu kan. Saya mulai dari punya tambal ban, angkot, rental mobil. Saya ingat teman gue ya. Ayo kita bikin tambal ban. Saya ingat dulu. Tambal ban iya ngajarin orang lain. Kita tipnya berapa? Dulu ngajarin. Saya kesel nggak kerja sama. Itu mulainya dari kapan? Dulu dari awal kita tuh wah ilmunya terus nunggu tuh bareng. Saya mulainya dari kapan bro? Mulai apa yang bisnis yang dari kecil-kecil itu? Saya sebenarnya dari mahasiswa saya udah. Mahasiswa. Makanya saya dari semester berapa tuh? Mungkin saya semester, seingat saya semester 5 saya udah punya eksekutif privat course. Karena mungkin juga keadaan ya. Kita harus survive kan. Tambal ban itu seingat saya mulai pas saya lulus. Nyasar saya. Jadi modal nggak join gitu kalau ya, modal total 3,7 juta. Tapi kan revenue-nya kan bisa dapat sampai 700.000 per bulan. Jadi istilahnya net itu ya, segitu tuh. Iya, karena kita kerjasama dengan tim. Saya habis itu berkembang kita bikin angkot. Saya dulu bujangan saya udah punya 8 mobil. Dulu ya? Iya, tapi kan saya berpikir ya nggak mungkin saya kerjain sendiri. Jadi biarlah. Tapi kan bagaimana kita makanya saya kalau ke supir angkot itu kan boleh dikatakan ya sejujur-jujurnya dia kan pasti bisa ngakalin kan? Masih. Kan manajemen itu yang kita pelajari. Wah, rusak nih ini. Gitu. Enggak, jual kan kita pelajarin. Kita datangin istrinya, anaknya, kan gitu ya. Sampai dia merasa bahwa ini milik bersama. Dan manajemen itu yang kita rapikan. Makanya saya itu benar tadi itu. Bisnis itu tidak sekedar tambah kali. Tapi kan ada bagi kurang gitu loh kan. Saya manajemennya dulu angkot itu sampai lunas, sampai kita bisa operasikan lagi istilahnya 2-3 tahun. Tapi kan saya sudah bilang, saya modal sekian, saya jujur aja dari dulu juga saya main bank, ya kan. Saya bujangan mulai bisnis, saya udah punya angsuran 16,5 juta per bulan. Iya. Teman-teman termasuk almarhum teman kita Edo udah kerja, kalau saya malah ngangsur kan gitu kan. Gila. Jadi tapi memang itu bisa jalan kalau kita bangun sistem kan.
kayak yang Bro Asep tadi, saya kan 2006 udah buat itu. Saya dulu sampai perusahaan Angkot tuh sampai sekarang masih? angkot 2011, 2012 sama rental kita jual. Rental mobil kan sampai 28 dulu kan, 28. Iya, hancur sekarang rental mobil. Ya, tapi kan semenjak ada Bos Nadiem kan nggak mungkin kita lawan kan. Iya, iya. Ada bosnya. Iya. Makanya saya bilang sebagai pebisnis ya, kita jangan terlalu juga, kalau saya sampai titik ini berpikir, kita jangan terlalu idealis terhadap bisnisnya. Satu bisnis gitu. Tapi kita idealis terhadap saya memang harus menghasilkan uang gitu loh. Iya, Jadi makanya kayak sekarang nih, kita ada kafe, memang lagi tune in-nya di kafe, ya kita main kafe aja gitu loh. Tapi kan belum tentu, mungkin 10 tahun lagi orang nggak lagi perlu kafe. Nah, apalagi yang terjadi kan gitu kan. Ya. Jadi saya kira pebisnis besar juga pasti dia melakukan hal yang sama kan. Makanya kita kan juga, saya termasuk kan yang senang sekolah. Makanya saya kan sekolah nggak pernah berhenti ya bro ya. Karena memang dari siapa saja kan kita, kayak sekarang kita di sini, kita bikin consulting kan timnya ada teman-teman yang dari ITS, ITB kan kita hire kan. Tapi ya kita kan nggak dengan cepat kalau kita istilahnya mau kan bisa aja kita belajar kan gitu kan. Jadi itu saya kira kalau memang kita istilahnya mau survive di bisnis, memang yang pertama itu kita harus bangun tim. Saya kira nggak ada pebisnis yang dia nggak punya tim. Makanya saya sering nyampaikan untuk berbisnis jangan jadi Superman atau Superwoman, tapi harus kan. Karena tapi ya tadi pada saat kita juga dapat profit, revenue kan kita harus berbagi kayak ini. Kayak KP ini kan saya nggak bisa mikirin nih, iya kan? Kita berbagi tugas saja. Tapi juga kalau misalnya omsetnya lagi bagus, kita juga berbagi. Tapi kalau lagi susah juga kayak awal-awal COVID ya kita sampaikan juga apa adanya. Sempat drop juga ya awal COVID? Oh sempat, kita di sini juga sempat gaji sampai potong 50%. Ada yang berani tetap di kita, ada yang milih keluar, itu demokratis saja, ya kan? Emang kondisi. Memang kondisi, tapi kan memang kita kalau lagi bagus juga, ya kita sampaikan juga apa adanya. Karena saya kira kalau kita nggak gitu ya kita pusing sendiri, ya pusing sendiri. Pengeluaran tetap, ya kan? Terus saya dari dulu tuh saya pernah ke teman-teman ya. Pada akhirnya juga kan kalau kita terbuka dengan tim, ya kan? Kan pada akhirnya kan kita sebagai ya manusia biasa kan juga harus percaya yang di atas kan. Betul. Biar doanya sama gitu loh. Iya kan? Doanya sama, mereka juga berharap bisnisnya jalan kan gitu kan. Oh iya, jadi saya juga dengan tetangga sebelah dia punya bisnis juga kan. Ya. Terus dia bilang kalau saya ini bisa nih, saya masalahin sendiri proyek. Ya. Tapi saya selalu cari reseller, dia bilang gitu. Iya, iya. Kenapa? Karena nanti doa-doa reseller itu Betul, mendukung bisnis kita gitu. Oh iya betul. Makanya saya UMKM kita tidak Karama. Itu kan kalau kita kumpulin mungkin udah hampir 150-an kan. 150 apa nih? Istilahnya Member. Ya. Tapi memang ada beberapa yang kita produksi sendiri kan. Iya. Tapi itu kita ngomongin aja, misalnya laku 2 ya kita sampaikan, laku 3. Terus kita pokoknya juga tidak anti kritik. Kita juga kalau ada kadang-kadang kan ada pelanggan, jadi dia nggak usah gini gitu kan. Nah itu kita lakukan juga. Kayak yang misalnya yang Bro Asep itu, saya dulu tahun 2006 kalau nggak salah, 2006, 2007 sampai 2010 kalau nggak salah. Saya sampai punya sembako itu, grosir kan juga kita masih jalan. Itu kita sampai bikin 6 atau 8 dulu itu ininya, cabangnya. Jadi karena apa istilahnya itu ya? Ya memang kalau kita pemula udah pas itu. Kan bisnis itu kan kalau berbicara level itu ada 3 lapis dia menurut saya. Jadi yang pertama itu memang kita di seputar sembako gitu. Iya. Baru nanti yang kedua kita main di seputar misalnya entertain. Ini kan bagian dari entertain sebenarnya. Bilang ke Bro Asep, daripada saya ngerjain satu quote itu butuh setengah hari, iya kan? Mending saya ngerjain yang lain. Tapi anak-anak muda ini setengah hari itu mungkin bisa mereka udah bikin 5 atau 6 quote, mereka enakan aja. Emang itu pakar ya. Pakarnya. Jadi bagi-bagi tugas memang. Sama halnya kayak saya punya bisnis fotografi juga. Iya. Fotografi ya. Nah itu kan kalau saya bicara ke perusahaan, punya tim berapa? 10 atau apa gitu. Padahal kan itu sebenarnya partnership ya. Tapi mereka emang di bidangnya kayak yang ahli video editing, ahli bikin sinematik gitu kan. Itu kalau saya kerja sendiri, betul kata Bro Firman, bakal, kita bukan Superman gitu kan. Ini kita bagi-bagi. Dan nanti hasilnya ya di bawah bendera kita gitu kan. Tapi itu tamparan kelas buat saya tuh. Apa tuh? Masalah bukan Superman. Karena kan dulu
bukan maksud sombong, manajer nih, raja kecil di suatu daerah. Yang kerjanya pagi maki-maki, setelah beres, kita analisa mau bagaimana segala macam, hasilnya prediksi hari ini, sore evaluasi ya kalau yang nggak nyampe kan maki-maki lagi. Itu seperti itu. Kita berapa gitu kan gitu. Ketika masuk ke wirausaha, serasa bisa semua nih. Gitu. Dulu maki-maki soalnya. Karena faktanya ada yang capek, terus mentok. Untuk marketing itu mentok. Karena memang 97 kan belum kebutuhan berpikir. Kebutuhan berpikir manusia gitu. Generasi transisi ya, seperti itu. Tapi diri masih merasa sanggup untuk ego main ya. Ego main. Kenapa deny sampai harus 3 orang yang ngomongin lu mesti ada spesialis marketing? Karena ego saya masih sanggup nih kita kerjain sendiri. Sampai akhirnya mengalami jadi ternyata harus tetap bikin organisasi tim dan segala macam. Take risk begitu. Oke lah kita jalanin. Itu nampar banget kan? Superman juga. Harus super tim juga. Harus kita harus itu. Dan harus belajar percaya terhadap timnya. Gitu. Jadi saya itu ya dulu main angkot itu kan 5 tahun nggak pernah parkir di rumah saya itu, bro. Ada tetangga saya, angkotnya itu datang ke dia setiap hari, dia pulang-pulang supirnya dimarah-marahin, ya kan? Namanya orang udah kesel kan, ya gimana cara yang ngerjain lu kan gitu kan? Kalau saya enggak, saya bilang, bang ini mobil kita, saya ngomong di depan istrinya. Hidup ini kan pasti orang juga mencari ini dong kan, mencari uang, mencari penghidupan, ya kan? Tapi memang nggak semua berani mengambil resiko. Tapi sekarang ini deh resikonya di saya, iya kan? Tapi kalau dapat, saya juga bagi ke kalian. Kan orang aman, dia kan istilahnya ya resikonya nggak di saya kok, resikonya di bos kan gitu kan? Tapi kalau dapat, saya juga dibagi. Kan dia pasti istilahnya all out untuk kita kan? Coba kalau kita misalnya marah-marahin terus, kayak rental mobil juga gitu bro. Saya juga kayak gitu, saya percaya aja. Tapi kita ada market share gitu. Karena saya juga punya saudara ya, dia punya 7 angkot, tapi dia nggak ngerti mesin. Ujung-ujungnya dia bulan berikutnya ngasih supir datang, Pak, ini rusak ininya diganti. Padahal pas orang bengkel yang dia kenal, kok ini udah lama ya, padahal ini kan mobil baru. Dia diganti tuh, diakalin. Sampai akhirnya jadi 2 angkot dari 7. Sampai akhirnya 1 angkot, karena manajemennya nggak bagus. Karena gini, misalnya saya lihat ke saudara saya itu ya. Misalnya dia patok, ini kita bisnis yang sederhana kan? Kita patok misalnya angsuran 100.000 setiap hari. Kan belum tentu dapat dong. Terus kalau nggak dapat kita marahin. Kayak tadi tuh. Pas nanti nggak dapat, udah dia udah tukar bannya tuh. Iya kan? Untuk nutupin itu kan? Kan namanya orang di rumah dia udah punya keluarga. Kan nggak mungkin dia kurangin jatah keluarga ya. Nanti di rumah dibandingin bininya lagi dia kan? 2 kali. 2 kali marahin. Iya betul. Tapi sebenarnya kan kita udah bisa jangkau. Kalau dia sebenarnya betul, sebenarnya itu ketutup sama dia. Tapi yang namanya kehidupan kan orang ada aja nggak betulnya. Tapi karena dia merasa itu untuk dia dan dia merasa kita perlakukan dia sebagai keluarga. Makanya saya kalau di tim saya selalu berusaha membangun dari hubungan kerja, dari hubungan keluarga, dari persaudaraan kan. Dia anggap kita sudah abang kan udah aman. Kan nggak mungkin sejajahnya adik gimana sih? Menurut saya poinnya sebenarnya bedanya di keberanian mengambil risiko. Kayak dari Bro Asep kan, berani keluar. Ya. Kalau saya emang, saya nggak tahu ya. Dulu memang karena kita orang kampung ya bro ya, kita sama susahnya dulu ya. Beasiswa nyari barang. Nyari beasiswa barang ya. Cuma itu yang saya nyesel dia ngajakin bisnis ban itu tambah ban. Ngapain? Kalau pikir saya sempit gitu. Padahal ternyata dari situ beliau teredukasi ke bisnis lainnya. Jadi bawa dulu. Betul. Ada quotes ketika satu kunci rezeki itu dibuka, di dalamnya itu ada beberapa kunci lagi yang siap dibuka kunci rezeki. Setelah masuk ke rejim begini kayaknya benar juga. Dan memang kita juga harus jadi manusia pembelajar.
Ya. Saya jujur dulu ya, saya dari mahasiswa kan udah jual beli manajer kos-kosan apa segala macam ya. Terus main tambal ban, itu kan sepanjang jalan itu kan kita lihat nih, apa lagi ya yang bisa dibisniskan. Saya kan tambal ban daerah Parung dulu kan. Nah, mulai kita melihat limbah. Limbah itu jangan dianggap remeh. Gue itu dulu merasakan pindah gudang, hitungan jam, gue dapat untung 30 juta. Limbah apa tuh Bang? Limbah majun. Makanya kita kan tamat 2001 bro. Saya kan termasuk yang cepat lulus dulu. Saya 2002 saya udah bikin CP. Makanya saya bikin dulu pertama perusahaan saya itu CP Global Samudra. Jadi kalau kata senior saya, udah Global Samudra lagi katanya, mau diambil semua ini. Tapi saya waktu itu kan kenapa sih saya bikin CP? Satu, kita masuk perusahaan itu harus ada atas nama apa? Ya. Kalau pribadi dia nggak terima. Ya. Terus yang kedua, mengakalin bank. Bank itu kalau kita minjam, pasti dia tanya mana rekeningnya, mana sertifikatnya, mana ini teleponnya, listriknya kan gitu kan. Ya kita masih kos. Gimana cara ngakalin orang bank? Kan kita belajar lagi kan. Oh iya, dia jadi teman, udah bikin aja perusahaan. Kepikir juga kan, bikin perusahaan modal 4,5 juta. Nah itu makanya saya jual limbah tuh. Oh, jual limbah. Tapi kan saya udah punya rental mobil kan. Pas lagi kosong, kan kita masih muda dulu, masih masih gagal lah. Saya pasang tuh aparatus supir saya kan, udah masuk pabrik-pabrik. Itu main limbah itu bagus. Karena saya waktu itu ketemu sama teman senior lah, cukup senior. Dia tamat SMP tapi kaya. Kita udah sarjana dari IPB kan. Ini nggak betul hidup di negeri saya. Jadi gimana caranya Bang? Saya bilang, udah main limbah. Karena kalau di limbah industri yang penting kita ambil semua. Tapi nggak semua kan nggak dapat uang. Memang itu kalau kita ngambil harus ngambil semua. Jadi drumnya jual kemana, majunnya jual kemana, terus. Tapi kan ada yang masih sifatnya bisa dijual. Bisa jadi duit. Iya, makanya saya dulu Tex Bank itu termasuk klien saya dulu bro. Wah, itu sebenarnya kalau dihitung tuh masih ada 15 juta uang saya di sana. Waktu bunuh diri dulu. Kita pernah nerima namanya limbah, contohnya bagus, dalamnya rongsokan semua. Itu SPP, ya kan? Iya. Pernah kita ngalamin namanya terima cek kosong. Kita kan dulu berpikir awal-awal, yang namanya cek itu udah pasti dicairkan, ya kan? Tapi kalau nggak ada duitnya nggak bisa dicairkan. Mau ngajak ribut orangnya di Pekalongan, ngajak-ngajak ke sana udah nggak ada ini juga. Bagaimana menghadapi aparat, kita harus sudah belajar. Jadi itulah sebenarnya SPP-nya. Cuma memang kan kalau baik saya kira pebisnis itu kan yang harus satu modal kita itu jangan pernah menyerah. Yang nggak kuat di sini ya, apalagi. Dan sabar. Iya. Lu hitung dulu lah NPP-nya, IRR-nya segala macam, buat marketing yang bagus, lokasi. Tapi istilahnya lu sewa toko, bikin dengan kawan, itu pelajarin pasti semua. Belajar marketing, belajar keuangan, iya kan? Nah, itu saya pernah dengar, kalau kita bisnis, kita emang punya modal nih untuk bisnis A gitu. Tapi baiknya nih kita misalnya 10 teman-teman yang dekat kita terus bikin. Tapi itu tadi belajar dan risikonya dibagi. Tapi ilmunya kita dapat. Kita nanti suatu waktu mau ngembangin sendiri bisa. Makanya saya kan juga kerjasama kan ada juga beberapa. Ya, sekarang kita bikin juga soto Bogor di Ayon kan. Itu saya kerjasama juga ada berlima kita kan. Ya menurut saya sih tetap tidak ada ruginya. Masalah untung atau tidak itu juga kita kan. Saya kira dimanapun bagaimana membangun networking ya, bagaimana menyampaikan pendapat ke tim, bagaimana memahami teman itu kan bagian dari memahami klien juga kan. Kita misalnya bikin usaha kafe aja, kami bikin usaha Alisintan sama radiator. Oh itu kita dimaki-makinya kan gila-gilaan. Ya karena memang nggak berfungsi kan. Apalagi kita di radiator itu kan di cooling engine itu nggak dibayar dulu kita. Barang diproduksi sesuai desain, pasang, performance test, baru dibayar. Memang marginnya bagus, tapi kan kalau nggak berhasil, itu lu bawa itu barang lu, ya kan? Iya. Jadi jangankan istilahnya balik modal, minusnya gede bro. Karena udah produksi, udah beli material, custom lagi ya. Ya custom, nggak bisa dijual kemana, balik kiloan. Iya. Jadi makanya istilahnya di situ kita, itu kan bagaimana trik kita membangun komunikasi. Iya. Tapi kan memang sekali, makanya saya kayak jamin lah misalnya. Kenapa sih barang-barang ini misalnya mahal?
sebenarnya dia yang mahal itu bukan dia hitung materialnya ini, resikonya itu. Karena kalau gagal kayak mobil aja tuh. Kadang-kadang kan sering kita dengar semua ditarik, itu kan risiko udah dia perhitungkan. Nah, jadi makanya nggak bisa, makanya saya bilang tadi itu levelnya itu sebenarnya tadi itu. Kalau kita main sembako itu kan kuantiti, kita ngejar kuantiti. Tapi kalau kita main di istilahnya di manufaktur, di kesehatan, itu udah kita ngejar teknologi. Udah gitu istilahnya modal besar, ya kan? Investasinya besar. Tapi memang marginnya bagus. Makanya coba lihat pemain-pemain bisnis yang hebat, pasti dia main di rumah sakit, pasti main di pabrik, ya kan? Iya. Tapi memang pada saat dia udah jalan, mungkin 2-3 tahun dia bisa jadi kaya raya. Tapi kan untuk ke sana, saya kira makanya gini ya, saya tuh sering, ya contoh lah misalnya Hairul Tanjung ya yang sering kita ikutin ya, dia kan juga seorang dokter sebenarnya. Tapi kan kenapa dia misalnya presisi dalam berbisnis? Karena istilahnya sama kayak orang istilahnya supir, dia tutup mata pun kadang-kadang udah hafal kan, karena dia udah sering melakukan gitu. Kalau masalahnya seperti ini, penyelesaian seperti ini, jadi makanya saya kadang-kadang berani sampaikan, pebisnis itu mungkin boleh dikatakan 60% pasti dia menggunakan insting, ya kan? Kayak saya misalnya kita milih tempat ini, ya kan? Ya gimana pun kita cari gimana caranya biar dapat, karena kita udah pilih ini kayaknya ini lumayan lah ini dekat kampus, ya kan? Ya. Di perumahan, cantik kan gitu kan? Nggak bisa dikuantifikasi tuh. Nggak bisa itu bro. Jadi kadang-kadang saya tuh kayak saya kan kita serang sepedaan, saya sering. Jadi sepedaan sekitar sini Bogor ini, saya sebenarnya kadang-kadang bukan juga sekedar sepedaan, cari-cari mana lagi yang dekat tempatnya. Enggak, soalnya feeling bisnisnya udah jalan. Iya. Beda sambil feelingnya masih karyawan. Ya udah pokoknya gua nggak ada yang ngopi, gua sepeda doang. Orang sepedanya bagus, mahal ya kan? Iya. Tapi berjalan. Betul. Makanya saya pernah juga jadi karyawan. Tapi kan saya memang waktu saya masuk dulu Koneba kan saya pernah Koneba 6 bulan kalau nggak salah. Iya. Memang tujuan saya di BUMN. Memang tujuan saya salah satu itu saya mau belajar. Karena kalau saya bikin konsultan sendiri, kalau saya nggak mengerti, makanya bos saya itu, kamu rajin banget kan orang udah pulang kamu kerjanya. Oh nggak apa-apa, saya kerjakan. Tapi kan saya ingin belajar. Makanya saya belajar mulai dari gimana sih cara buat penawaran, berhubungan dengan klien, sama ketergantungan kan. Makanya kita kan kayak bikin laporan, ada kurva S apa segala macam. Makanya itu kan mahal ilmu itu. Ya. Makanya saya kadang-kadang nih, tapi nggak tahu ya memang itu orang ya. Kita kan juga punya tim. Ada aja kadang-kadang hitungan gitu. Kalau saya tuh termasuk ke hitungan. Makanya dulu bos saya itu senang aja, man, ambil kunci kita ketemu dulu klien malam. Siap bos, dia senang, tapi kita sebenarnya belajar kan. Nah, kan memang karena prinsipnya kalau namanya dagang, misalnya belajar termodinamika pindah panas dari pendinginan. Kami bikin radiator. Kalau ngikutin teori itu nggak jadi radiatornya. Nggak ada, karena kita kan kalau kita kan menggunakan namanya kan nilai ada kalau masih ingat dulu ada namanya nilai U, operator conductivity, kondisi konveksi radiasi. Itu ternyata membuat itu istilahnya jalan bagus. Kalau kita bisa buat expand gitu ya, anggap misalnya pinnya kan tidak di radiator itu, di full nempel dia antara si tube dengan si pinnya. Jadi bukan di perhitungan nilai konduktivitas, tapi bagaimana menyatu antara si pin dengan si tube ini. Oh ini caranya, bisa naik itu nilai thermal conductivity sampai 30%. Saya sekarang coba lihat misalnya orang bikin alat pendingin AC ini, pasti chipnya dia menggunakan tembaga, pinnya aluminium. Padahal kalau teori harusnya dia tembaga, karena nilai konduksitas temannya paling tinggi tembaga. Tapi kan dari sisi istilahnya apa namanya nilai bisnisnya, berat jenisnya tembaga 8,9 ton, aluminium 2,7 ton. Saya kalau jual tembaga 1 kilo, saya udah bisa jual aluminium 3 kilo. 1:3 kan? Nah, itu kan bisnisnya beda dong. Nah, sekarang makanya coba kita nggak usah jauh-jauh deh. Kayak kopi nih, gue belum menyerah nih. Coba Leon itu, kopi Liong gitu ya. Dia jual kita ini kayak gini nih. Ini jual kita ini sampai 26.000 kita jual, 200 gram. Iya kan? Liong itu coba cek dia jual 14.000. Jauh banget. Kualitasnya? Kualitasnya kan orang nggak melihat kualitas bro. Enak di mulut. Betul. Iya kan? Entah dia campur apa, kita kan itu yang harus kita pelajarin kan. Karena itu hubungan rasa. Gak usah jauh-jauh kalau masalah kualitas. Orang ngerokok aja udah dibilang membunuh orang, itu apa aja merokok. Memang ilmu itu yang harus kita. Bisa setia Dakara TV.
Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.